Kasus kanibalisme kembali terjadi. Jenazah seorang bayi dikanibal hanya untuk syarat jimat menang judi sabung ayam. Wabah campak kembali menebar maut. Di Sulawesi Barat hanya dalam 2 pekan, 11 orang, 10 diantaranya balita, meninggal dunia. Halo pemirsa, selain kedua laporan tadi, laporan mengenai krisis harga beras dan perayaan Imlek juga akan kami sajikan. Saya Gustaf Olia, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Pemirsa, kasus kanibalisme dengan modus mirip kasus Sumanto kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kali ini jenazah bayi dikanibal sebagai syarat untuk mendapatkan jimat agar dapat memenangkan judi sabung ayam. Warga Desa Anjir, Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu kemarin dibuat geger menyusul ditemukannya sebuah peti mati ukuran bayi di sekitar persawahan penduduk setempat. Saat ditelusuri, warga menemukan mayat bayi tanpa potongan kaki kanan tidak jauh dari peti mati tersebut. Belakangan diketahui mayat bayi tersebut bernama Arifin yang baru berusia 22 hari, putra Ardiansah, warga desa setempat. Menurut Ardiansah, putranya meninggal hari Jumat karena sakit batuk. Dimakan kemarin lah 16. Kemarin tanggal 16 juga ya dimakan. Petugas kepolisian dari Polsek Kapuas Timur segera meluncur ke lokasi dan melakukan olah TKP setelah menerima pengaduan warga soal ditemukannya mayat bayi tanpa potongan kaki kanan ini. Setelah memeriksa beberapa orang saksi, petugas akhirnya membekuk seorang pemuda bernama Solehan, 29 tahun, warga desa setempat. Tersangka mengaku nekat melakukan aksinya untuk mendapatkan jimat sebagai syarat untuk memenangkan judi sabung ayam. Tersangka kini diamankan di Polres Kapuas untuk keamanan dan kepentingan penyidikan. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Nur Ivansa dan Ali Surahman melaporkan. Beralih ke Kepulauan Riau, ratusan petani transmigran menghadang anggota DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lingga. Menurut warga, akibat pengusutan kasus illegal logging, mereka kehilangan mata pencarian karena ditutupnya sejumlah perkebunan sawit. Pak, jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Kita ini Hanya tanda tangan, Pak. Hanya tanda tangan, Pak. Hanya tanda tangan. Jangan. Langsung ke mobil. Pak. Depan. Kericuan yang diikuti aksi pengejaran terhadap Ketua DPRD Lingga, Elias Welo, terjadi hari Jumat saat ratusan petani transmigran asal Jawa ini menggelar demo menyambut kunjungan Komisi 4 DPR RI ke DPRD Lingga. Yang melakukan tindakan ditangkap. Tangkap. Itu mobil kita, bukan mobil orang itu. Para petani menuntut Elias Welo mencabut laporannya ke Polda Kepulauan Riau terkait kasus pembalakan liar di Kabupaten Lingga. Bunuh aja. Masyarakat itu ini ya. Tahu. Jangan bikin orang-orang kita di Lo gajinya banyak. Kamu pakai baju itu. Saya beli. Bicara. Kami jangan Tolong masyarakat. Kenapa sawitnya kuambilkan, Pak? Terakhir kali saya akan buat pernyataan bahwasanya akan cabut semua laporan. Sekarang juga. Ya, oke, setuju. Tidak ada alasan. Setuju, Pak. Sama dengan alias Bilu. Laporan bohong. Menurut para petani, akibat pengusutan kasus illegal logging, mereka kehilangan mata pencarian karena diikuti dengan penutupan usaha pembalakan yang awalnya dimaksudkan untuk membuka perkebunan sawit di Kabupaten Lingga. Harapan sekarang ya kan, perusahaan harus dibuka lagi, kemudian masyarakat dapat lapangan kerja. Itu pada intinya untuk menyambung kelangsungan hidup kami. Tidak ada kata lain. Tapi selama ini Bapak tidak merasa dirugikan? Selama ini tidak sama sekali dirugikan. Menguntungkan bagi kami, ekonomi kami. Nah, bekerja, menguntungkan. Itulah. Meski mendapat protes ratusan petani, Ketua Tim Komisi 4 DPR RI, Aswar Ces Putra, tetap mendesak Polda Kepulauan Riau untuk terus mengusut kasus illegal logging yang mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup parah. Pihak Polda Kepulauan Riau mengaku telah menahan 6 tersangka pelaku illegal logging di 6 lokasi di Kabupaten Lingga. 2 diantaranya pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Lingga.
Demikian Subari dan Atikuloh melaporkan. Beralih ke masalah beras. Di saat sebagian masyarakat Indonesia memperebutkan beras murah Bulog, sebagian lainnya justru mengambil keuntungan dari kondisi ini. Ironisnya, salah satu pelaku adalah distributor yang dipercaya Bulog menyalurkan beras murah bagi masyarakat. Ratusan karung beras yang diangkut ke gudang Mapoltabes Samarinda ini adalah hasil sitaan dari sebuah gudang di Jalan PM Nur, Samarinda. Dari gudang milik tersangka Amis, polisi menemukan 9 ton beras yang dikemas dalam puluhan karung beras Bulog dan ratusan karung berisi 25 kg beras bermerek palsu. Ada juga karung kosong Bulog dan kemasan plastik kosong bermerek yang siap diisi beras oplosan. Tersangka Amis ternyata tidak beroperasi sendiri. Tersangka mengemas beras oplosannya di sebuah gudang lainnya di Jalan Aziz Samad, Samarinda. Di gudang milik Aliudin ini, polisi juga menemukan puluhan karung beras Bulog dan karung beras isi 50 kg asal Sulawesi Selatan. Polisi juga menemukan ratusan plastik beras isi 25 kg berbagai merek yang siap diisi beras oplosan. Ironisnya, Aliudin adalah salah satu distributor beras yang ditunjuk Bulog untuk melakukan operasi pasar di Samarinda. Setiap harinya ia mendapat jatah 15 ton beras. Jumlah ini mungkin cukup untuk memenuhi ribuan warga Samarinda yang sangat membutuhkan beras murah. Namun bagi kedua tersangka yang kini diancam 5 tahun penjara, kondisi ini adalah sumber keuntungan ganda. Mereka setidaknya mengambil keuntungan Rp500 per kilogram dari beras bermerek palsu, hasil oplosan beras Bulog dengan beras kualitas rendah asal Sulawesi Selatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Beni Prasetyo melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan impor beras dilakukan lebih untuk menstabilkan harga, bukan karena kelangkaan beras. Menurutnya, daya beli masyarakat sangat rendah sehingga tidak mampu membeli beras dengan harga pasar. Permasalahan bukan kelangkaan beras. Beras ada, tetapi daya beli masyarakat sangat rendah sekali. Terus terang kami sangat prihatin dan sangat sedih ya, betapa banyaknya masyarakat miskin di Indonesia ini. Tingginya harga beras membuat banyak warga menjerit. Di Sukoharjo, Jawa Tengah misalnya, lebih dari 100 kepala keluarga kini beralih menyantap nasi aking atau nasi sisa. Menurut ahli gizi, nasi aking tidak memiliki nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun warga miskin sudah tidak punya pilihan lain karena hanya nasi aking lah yang masih mereka bisa jangkau. Harga beras yang mahal membuat Mbah Muji, 55 tahun, warga Kerandang, Kelurahan Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo, terpaksa makan nasi aking atau nasi sisa yang diolah kembali. Sebelum disantap, Mbah Muji harus merendam nasi aking ini selama 10 menit kemudian dikukus. Setelah masak, nasi aking dimakan dengan lauk pauk ala kadarnya, yaitu parutan kelapa. Mbah Muji tidak sendiri, sekitar 100 kepala keluarga lain di kampung ini juga mengkonsumsi nasi aking. Alternatif ini adalah satu-satunya pilihan bagi Mbah Muji karena ia tidak mampu lagi membeli beras jenis C4 yang harganya sudah mencapai Rp6.500. Beras mahal ya, ini masaknya nasi aking. Nah, itu cukup harganya berapa Mbah kalau beli nasi aking? 1.500. Kalau ini untuk nasi biasa harganya berapa? 6.500. Terus kondisi keluarga gimana Mbah dengan makan nasi aking ini? Ya nggak apa-apa, baik. Sementara itu, Dr. Endang Tatar dari Rumah Sakit Muwardi Solo menyatakan mengkonsumsi nasi aking membuat pertumbuhan tubuh dan kesehatan terganggu. Jadi itu bisa dari sumber-sumber karbohidrat kayak beras yang sekarang sedang heboh karena harganya yang tinggi itu dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh itu bisa hidup, bisa bekerja, beraktivitas, bisa tumbuh. Endang menyarankan alternatif makanan pengganti beras seperti ubi, jagung, dan ketela. Septiantoro melaporkan. Pemirsa, hanya dalam 2 pekan, 11 nyawa melayang akibat campak di Sulawesi Barat. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, penyakit campak mengganas dan menyerang puluhan orang di Kalubamba, Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Hanya dalam 2 pekan, sedikitnya 11 orang meninggal akibat penyakit ini. Dari 11 korban tewas, 4 diantaranya adalah anggota keluarga Wana, warga Kalubamba, Mamuju Utara, Sulawesi Barat.
Wana mengaku tidak mendapat pertolongan medis karena lokasi desanya sangat terpencil. Puluhan warga dan anak-anak di desanya juga mengalami kondisi yang sama. Dari 11 korban meninggal, 10 diantaranya adalah balita. Masih terdapat 13 penderita lainnya yang belum mendapat pertolongan dokter. Jika tidak ditangani secara medis, umumnya penderita campak hanya mampu bertahan 3 hari hingga 1 pekan. RSUD Koja, Jakarta Utara masih kebanjiran pasien baru meskipun telah dipadati ratusan pasien diare dan DBD sejak sepekan lalu. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah merekomendasikan sejumlah rumah sakit lainnya, warga korban banjir di Jakarta Utara tetap memilih rumah sakit ini dengan alasan mahalnya biaya transportasi. Ruang gawat darurat, aula, serta tenda darurat di RSUD Koja masih dipadati pasien DBD dan diare hingga Minggu siang. Sejumlah pasien telah dipulangkan, namun pasien baru dalam jumlah yang signifikan masih terus berdatangan ke rumah sakit ini. Hingga Minggu siang, RSUD Koja menerima setidaknya 114 pasien baru penderita diare dan DBD. Total jumlah pasien diare yang dirawat di rumah sakit ini kini mencapai 317 orang. Sementara pasien DBD mencapai 65 orang. Meskipun dipadati pasien sejak sepekan lalu, warga korban banjir di kawasan Jakarta Utara masih mendatangi rumah sakit ini untuk berobat. Sudah lihat di TV kemarin-kemarin bahwa rumah sakit Koja ini kan penuh. Nggak takut anaknya nanti tidak terlayani dengan baik? Ya tinggal lihat aja dulu. Gitu ya? Iya. Tapi kalau rumah sakit swasta juga gratis, Bapak tahu? Seperti rumah sakit Islam gitu. Kurang tahu juga. Cuma kan, tahunya di sini aja. Oh iya. Pihak RSUD Koja berupaya merujuk pasien baru ke rumah sakit lain agar bisa ditangani dengan lebih baik. Namun lebih banyak pasien yang menolak himbauan ini. Pasien awalnya mereka tidak mohon agar tidak mereka dipindahkan ke tempat rumah sakit lain karena mereka tentunya untuk evakuasi kami 118 tidak dikenain biaya dan perawatan juga di rumah sakit lain tidak dikenakan biaya, tetapi untuk biaya transport mereka sangat keberatan. Caroline mengakui jumlah pasien kali ini lebih besar dari pasien pasca banjir tahun 2002 lalu. Untuk itu RSUD Koja kini dibantu oleh sekitar 100 tenaga medis tambahan dari luar rumah sakit. Bima Marzuki dan Asep Edward melaporkan. Bencana banjir yang melanda Jakarta menjadi ujian pengabdian dan dedikasi bagi tenaga medis dan paramedis. Pemirsa, inilah sekelumit kisah tentang dokter dan perawat yang selama 2 pekan terakhir berjibaku melayani pasien penderita penyakit pasca banjir yang terus mengalir. Saya sebagai dokter, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya dengan kepentingan peri kemanusiaan. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ketahui karena pekerjaan saya. Bagian dari sumpah dokter inilah yang pernah diucapkan Kristiono saat diwisuda menjadi seorang dokter 16 tahun lalu. Sejak lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kristiono langsung bertugas di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Kesibukan rumah sakit ini sejak 15 hari terakhir menangani pasien banjir Jakarta membuat dirinya tidak pernah merasakan hari libur. Bahkan saat banjir, Kristiono harus bekerja keras untuk sampai di rumah sakit dari rumahnya di kawasan Bekasi Barat. Karena selain itu juga di rumah sakit Koja itu dokternya juga cuma 7 orang, dokter IGD-nya ya, itu memang harus diputar terus. Sementara kalau saya nggak datang hari itu, mungkin teman yang lain juga saya rasa harus kerja lebih ekstra lagi atau lebih berat lagi gitu ya. Jadi saya mau nggak mau harus pergi, walaupun waktu itu saya harus jalan kaki menyeberangi banjir, harus naik kontainer, harus naik ojek lagi masuk ke banjir, ya saya mau nggak mau harus datang. Malah saya diketawain karena saya harus nggak pakai sendal. Namun pengorbanan Kristiono ternyata tidak setali 3 uang dengan penghargaan yang diterimanya.
16 tahun mengabdi kepada negara sebagai dokter rumah sakit umum daerah, ia dan teman seangkatannya belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan masih berstatus tenaga honorer. Dalam bertugas selama banjir dan pasca banjir, dirinya bahkan tidak pernah berpikir untuk mendapat penghargaan lebih dari pihak rumah sakit. Bagi Kristiono, kebahagiaan seorang dokter adalah bila pasien atau keluarganya mengatakan bahwa mereka sudah sembuh. Itulah kebahagiaan dokter. Dibanding segala misalnya materi dan sebagainya, saya rasa itu yang lebih berharga dari segala-galanya. Kristiono adalah potret kerja keras tenaga medis dan paramedis di saat-saat yang paling dibutuhkan. Meski 7 orang dokter dan 30 perawat mampu mengatasi keadaan di hari-hari biasa, namun pada saat banjir terjadi dan rumah sakit Koja diserbu pasien, mereka harus bekerja ekstra keras. Namun kini, mereka sudah bisa sedikit bernafas lega karena bantuan tenaga medis dan paramedis dari luar rumah sakit telah tiba. Hendrawan Setiawan dan Ivan Harnas melaporkan. Pemirsa, di tengah perayaan Imlek, Gubernur DKI Jakarta Sutioso mengingatkan warga keturunan Tionghoa segera mengurus status kependudukan mereka. Laporannya di Seputar Indonesia. Pemirsa, warga Tionghoa di tanah air merayakan Hari Raya Imlek dengan berbagai cara. Di Jakarta, nuansa Imlek kental mewarnai suasana misa di Gereja Petrus Paulus. Sedangkan di Bali, Imlek dirayakan dengan pertunjukan barongsai dan tarian di sebuah vihara. Pagi ini ada yang berbeda di Gereja Petrus Paulus, Mangga Besar, Jakarta Barat. Hari ini, imam mengenakan jubah merah lengkap dengan aksara Cina. Karena sebentar lagi, misa dengan suasana Tahun Baru Imlek akan segera dimulai. Diawali dengan masuknya 6 orang penari cilik yang membuka jalan bagi iring-iringan petugas tata laksana serta pastor. Tidak berbeda dengan misa biasa, kali ini bahasa Mandarinlah yang dipakai. Misa ini digelar untuk mengadopsi tradisi umat setempat yang 90%-nya adalah warga Tionghoa. Sementara itu, perayaan Imlek di Vihara Dharmayana Kuta Bali syarat dengan tradisi dan budaya Hindu. Usai bersembahyang di Vihara, warga Tionghoa menggelar pertunjukan barongsai berkeliling jalan, diiringi atribut budaya Hindu seperti payung warna-warni dan sesaji bunga atau pajegan. Warga Tionghoa juga menggelar tari rejang dewa yang biasa ditampilkan dalam upacara agama Hindu. Tim Liputan RCTI melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Sutioso juga meramaikan peringatan Imlek di salah satu vihara di kawasan Glodok, Jakarta Barat sore tadi. Namun kedatangannya disertai pesan khusus. Ia menghimbau warga keturunan Tionghoa segera mengurus status kependudukan dan mendaftarkan diri menjadi warga negara Indonesia. Saya minta agar saudara-saudara segera mungkin mendaftar yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Dan apabila mengalami hambatan-hambatan di tingkat bawah, tolong beritahu saya, supaya saya bisa mengetahui, saya bisa mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Hujan di saat Imlek dipercaya membawa rezeki. Namun bagi warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban banjir, hujan kali ini bermakna lain. Nantikan laporannya sesaat lagi. Pemirsa, Tahun Baru Cina atau Imlek tahun ini dirayakan secara sederhana oleh warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban banjir. Hujan sebelum perayaan Imlek memang dipercaya membawa rezeki. Namun tahun ini sepertinya hujan turun berlebihan. Imlek tahun ini rumah Ivon warga Plomah Jakarta Timur tidak meriah. Tidak ada pernak-pernik merah khas Imlek yang biasa dipasang di rumah. Apalagi pohon angpau yang selalu dinanti-nanti setiap perayaan Imlek. Banjir baru reda seminggu lalu. Ivon mengaku tidak bisa merayakan Imlek dengan sukacita. Ada mah udah kerendam. Jadi beberapa makanan permen manisan gitu udah kerendam. Terus yang buat aksesoris dekor juga udah sempat kerendam. Yang tahun lalu juga, jadi ada yang kerendam juga. Jadi udah kebawa banjir. Jadi paling cuma baru ada yang buat alat-alat buat sembayangnya dulu aja. Linawati warga Kelapa Gading, Jakarta Utara mengaku merayakan Imlek kali ini secara sederhana. 3 aksesoris Imlek yang dipasang pun bekas Imlek tahun lalu.
Pernak-pernik sebenarnya udah simpan dari kemarin-kemarin, ya dikeluarin lagi, dibersihin. Mungkin ada sebagian kayak yang di pintu luar itu mungkin ada yang baru beli juga. Warga etnis Cina percaya hujan saat Imlek berarti banyak rezeki. Namun Ivon dan Linawati berharap tahun depan hujan saat Imlek tidak lagi menyebabkan banjir. Amelia Kartika dan Danang Yugo melaporkan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan bagi Anda yang merayakan, kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Sampai jumpa.